Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya malam hari ini kami terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama malam hari ini Tuhan, ini setiap nyanyian kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami rindu bahwa setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Kami meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau karena begitu besar dan begitu baiknya Tuhan atas hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau melebihi segalanya, lebih dalam kami datang menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segalanya lebih dalam kami menyembah. Lebih dalam Amin. ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami malam hari ini. Lebih dalam Tuhan. Menyembah Di dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Engkau Tuhan. segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang layak, Lebih dalam Engkau layak Tuhan. menyembah Haleluya. dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih sungguh naikkan pujian ini, nyatakan Ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. lebih Sebab Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Engkau layak terima pujian. menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
bersama-sama naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Angkat hatimu, naikkan pujian yang terbaik bagi Allah yang kudus. Bersama naikkan pujian, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. lebih dalam Kami datang menyembah. Amin. dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, selamanya. melebihi Amin. segalanya, lebih dalam Ku menyembah. menyembah. Terima kasih Tuhan. Dalam roh Dan kebenaran selamanya. Sekali lagi bersama naikkan pujian hatimu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, sampai selama-lamanya. lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Tuhan. Yesus. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami bagimu Tuhan. Oh, ini pernyataan kami hanya bagimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. takkan goyah. Amin. Ku nyatakan Imanku untuk setia, senangkanmu. senangkan hati. Mari dengan sungguh bersama katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya. apapun yang terjadi dalam hidup kami saat tanpa ini Tuhan, syarat, dalam keadaan apapun kami mau nyatakan bahwa kami tetap meletakkan setiap pengharapan dan kepercayaan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. senangkan Haleluya. hatimu. Dengan sungguh mari nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. takkan goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia
setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami yang kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan, kami mau tetap berkata kami percaya penuh di dalam nama-Mu Tuhan. Ya, sebab kami tahu bahwa Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Dan jangan damai sejahtera bagi setiap jalan-jalan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu. Sebab itu dengan hati yang percaya kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Kami katakan Takkan goyah, amin. ku nyatakan imanku untuk setia. Ini pernyataan kami Tuhan. Menangkan hatimu, Ku tetapkan hatiku ku tetapkan hatiku yang kami untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Biar kami terus bawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, sahabat, Bapa kami, Juru Selamat kami. Kau yang selalu ada di dalam hidup kami. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Mari lebih dalam lagi bawa penyembahan kita. Ku bawa hatiku menyembahmu, menyembahmu, Yesus kau, Yesus kaulah, Yesus kau Raja. Ku angkat hatiku, kami mau sembah Engkau, menyembah Yesus kau kemuliaanku. Mari bawa hati kita, ku bawa. Yes, kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini, menyembah. Yes, Jesus, Your presence Lord. Yes, Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami. Yes, kami bawa hati kami Tuhan. Yes, menyembah Yesus kau kemuliaan. Amin. Mari bawa lebih lagi penyembahan. Ku bawa, yes, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, Jesus, Yesus Kau yang bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami. Ku bawa hatiku menyembah, menyembah. Yes, Yesus, Yesus, kau kemuliaanku. Bawa ku, bawa hatiku. Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus Engkaulah Raja, Yesus kau Raja. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus kau kemuliaan. Amin. Mari lebih lagi. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus kaulah, Yesus Engkau Raja. Ku angkat
angkat hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus, kau kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembahmu. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita, mari datang. Ya, Yesus, Engkau Raja kami. Mari nyatakan, Yesus, menyembah. Yesus, kau kemuliaan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Oh, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ku bawa hatiku. Mari bawa hati kita sama Tuhan malam ini. Mari sembah Dia. Yesus, Engkaulah Raja kami. Mari angkat hati kita. Sembah Dia. Yesus, kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Mengangkat hatiku, menyembah Yesus, Kau kemuliaan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku bawa hatiku menyembah. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus, Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kau kemuliaanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa di mesbah doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, sebab kesaksian itu akan menambah iman kita kepada Tuhan. Iya, saya bacakan kesaksian sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, nama saya Joya, umur 22 tahun, saya pendengar setia mesbah doa dan juga mesbah syukur. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian nyata tentang pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu sepulang kerja, saya hendak menuju halte busway dengan menggunakan jasa ojek online. Saat kami hampir tiba di halte, secara tiba-tiba motor yang saya tumpangi ditabrak dari samping oleh sebuah truk, kontainer. Dalam sekejap tubuh saya terlempar dan terguling-guling di jalan, dan dalam hati saya merasa, aduh ini mungkin sudah saat terakhir saya ada di dunia. Namun ternyata ya belum selesai waktu saya, puji Tuhan. Tuhan Yesus masih memberi saya mujizat. Dalam keadaan penuh luka dan juga kaget dan syok, saya masih bisa berdiri dan mencari pertolongan. Sementara itu pengemudi ojol yang saya tumpangi sudah tidak sadarkan diri, dan saya bersyukur karena Tuhan menggerakkan hati sesama pengemudi ojol yang lain untuk menolong
dan membawa saya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyampaikan dugaan awal bahwa saya mengalami patah tulang ekor dan ada pendarahan di bagian pinggul. Mendengar itu, hati saya rasanya sangat takut, Bu. Namun saya teringat akan setiap firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bahwa Yesus sanggup menolong. Dalam keadaan menangis, saya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Saya menyerahkan segala rasa takut dan kecemasan saya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya dilakukan CT scan. Setelah dilakukan CT scan, pemeriksaan lebih lanjut, ya ternyata dinyatakan bahwa tidak ada patah tulang, hanya ada sobekan di bagian anus yang memerlukan tindakan operasi jahitan. Saat ini saya masih dalam masa pemulihan, namun saya percaya sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan dan terus bekerja atas tubuh saya. Saya juga mau bersaksi tentang keadilan Tuhan. Sopir truk yang menabrak kami sudah ditangkap, tetapi tidak bisa diproses hukum karena tidak ada CCTV dan saksi mata yang cukup. Secara manusia saya mungkin merasa kecewa, Bu, tapi saya memilih untuk tidak mengejar keadilan dunia. Karena saya percaya saya punya Bapa di surga, Tuhan Yesus yang memberikan keadilan sejati pada waktunya. Saya menolak setiap intimidasi dan ketakutan yang datang dari iblis. Saya juga berdiri teguh dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dan saya percaya hidup saya bukanlah secara kebetulan. Demikian Ibu kesaksian saya akan mujizat Tuhan bagi hidup saya. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan dan penghiburan. Maaf kalau kesaksian sini agak panjang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Amin. Wow, saudara, puji Tuhan ya, satu kesaksian yang luar biasa. Ya memang ketika orang mengalami kecelakaan, tabrakan itu ya kita sudah tidak sadar. Seringkali ketika terjadi ya kita mungkin bisa berkata, wah ini mungkin saya terakhir kali hidup, ya mungkin sudah waktunya mati, karena memang ya hanya seperberapa detik rasanya itu tiba-tiba semuanya hilang. Karena kami juga pernah merasakan ketika ditabrak ya bus dari belakang dan mobil terguling. Ya namun itulah ya, kalau belum waktunya mati kita tidak akan mati, dan kita berdoa terus untuk kesembuhannya. Ya Tuhan terus memberkati. Sekarang lagi masa pemulihan operasi, tapi puji Tuhan ya tidak terjadi apa-apa, padahal yang tabrak truk kontainer. Dan memang ya percuma kita mencari keadilan ya pada manusia. Kami juga dulu ya sopirnya juga tidak diapa-apakan. Saya juga kehilangan mobil hancur, tidak ada penggantian, nggak ada ganti rugi sama sekali dari busnya. Tapi ya kalau mau didengar orang semua bilang, aduh rasanya nggak adil ya begini. Tapi ya sudahlah, kita percaya bahwa keadilan itu memang hanya datang dari Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya, atau mungkin belum menikah. Ya biarlah kita semua boleh selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah Mazmur 119. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-10. Ya, jadi kemarin kita sudah membaca ayat 9, dengan apakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-11, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, ya pemazmur menulis ya di dalam mazmurnya ini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya memang hati manusia itu gak ada yang tahu. Dan seringkali hati kita ini ya semua berasal dari hati. Ya segala yang jahat apapun itu timbulnya dari hati. Ya salah satu cara kita menjaga hati kita itu adalah dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Karena itu pemazmur berkata, aku menyimpan ya firman-Mu, janji-Mu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya dikatakan saudara bahwa dia tidak mau hatinya berdosa, karena itu dia ingin menjaga hatinya supaya ya
terhindar dari semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan ya tentulah ya Tuhan itu mau saudara memproteksi kita dengan firman-Nya seperti tadi kesaksian kecelakaan ya ketika berpikir mau mati, bahkan dokter bilang juga ya tulang ekornya patah, ada pendarahan di dalam. Ya satu hal yang membuat akhirnya dia bisa bersyukur dan percaya bahwa dalam hatinya ada janji Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus itu adalah kekuatanku, dan itu diperkatakan saudara. Ya dan memang ya menyimpan firman Tuhan dalam hati kita itu merupakan ya satu cara untuk mencegah dosa. Karena dari hati ini timbul segala dosa. Ya, jadi ini harusnya bisa menginspirasi setiap kita saudara, kita menghafal firman Tuhan dan taruh dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tuh sanggup bekerja ketika kita mau melakukan dosa. Firman Tuhan mengingatkan. Contoh, mungkin kita kecewa dengan orang, perlakuan orang tidak baik, lalu kita mau kepahitan, kita mau marah. Ya dalam hati kita berkata, itu orang kok kayak gitu ya. Ya kayaknya gak adil banget ya dia memperlakukan saya begini. Tapi tiba-tiba firman itu keluar dan berkata, jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Firman Tuhan itu hidup dan dia sanggup berkata-kata dan dia sanggup saudara untuk menuntun langkah hidup kita. Untuk membawa kita bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena itu hafal firman dan taruh dalam hati kita. Ayat 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Setelah kita simpan firman dalam hati kita harus terus bergantung kepada Tuhan dan minta untuk Tuhan mengajarkan firman-Nya kepada kita. Dan bukan hanya itu, mari kita perkatakan firman itu, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Untuk bisa melatih kita orang-orang percaya ini tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Selain kita simpan firman itu dalam hati kita harus perkatakan. Karena firman yang berkuasa itu firman yang diperkatakan. Ya, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus saudara. Jadi jangan hanya biarkan firman itu ada di hati, tapi sering perkatakan. Misalnya ketika kita takut, ya perkatakan firman yang ada dalam hati kita yang berkata, ya aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Itu firman Tuhan. Ketika kita perkatakan, telinga kita mendengar, maka iman timbul. Karena iman timbul itu dari pendengaran. Makanya pemazmur berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Wow saudara. Ya, ketika kita menyimpan firman Tuhan menjadi petunjuk bagi hidup kita, maka kita layak untuk bergembira dan bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan ada dalam hidup kita dan itu melebihi segala harta. Harta apa yang paling berharga dalam hidup kita? Firman Tuhan. Makanya simpan firman itu di dalam hati kita saudara. Karena lebih berharga daripada segala harta, kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-15, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bergemar akan firman Tuhan, yang gembira akan firman Tuhan, dan mau terus melakukan firman Tuhan. Ya, karena itu kita tidak akan melupakan firman Tuhan itu dalam hati kita. Ayat 17, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Ya, mari kita terus melakukan segala firman Tuhan saudara. Pemazmur berkata kepada Tuhan bahwa ya segala kebajikan yang datang dari Tuhan itu menyertainya karena dia hidup menurut firman Tuhan. Ya, itu adalah otomatis saudara, karena firman Tuhan berkata apabila kita menjadi pelaku firman, kalau menjadi barisan, kalau dikatakan bahwa kalau kebenaran menjadi barisan depan kita, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Waktu kita rajin melakukan firman Tuhan, maka kebajikan Tuhan terjadi di hidup kita. Ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Aku ini orang asing di dunia. Janganlah menyembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Ya, sekali lagi saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dunia ini kita ini orang asing, kita ini perantau. Sesungguhnya kita nggak pernah tahu jalan yang benar yang mana, jalan yang lurus yang mana. Karena itu kita perlu firman Tuhan saudara ya. Sebagian besar dari kita ya seringkali melanggar aturan Tuhan karena kita menganggap mungkin aturan-aturan tersebut menghalangi apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perbuat. Ya, jadi sepintas mungkin nampaknya ya memang aneh ya kalau penulis ini berbicara bahwa dia bersuka cita mengikuti hukum Tuhan, ya bahkan lebih dari segala harta tadi dikatakan. Ya, tetapi benar hukum Allah itu diberikan untuk memerdekakan kita, ya untuk menjadikan hidup kita ini menjadi seperti yang Tuhan inginkan, ya, dan hukum itu melarang kita untuk melakukan apa yang bisa membuat langkah kita ini justru terpeleset dan jatuh dalam pencobaan. Karena banyak orang itu jatuh dalam percobaan, saudara. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tapi janji Tuhan yang kita simpan itu menjadi pedoman dari Tuhan untuk menolong kita agar kita ini tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan dan terhindar dari segala rancangan iblis yang jahat. Ya, makanya dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Ya, aku ini orang asing di dunia dan janganlah menyembunyikan setiap perintah-perintah-Mu terhadap aku, kata pemazmur. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia buta. Bagaimana kita bisa dapat melangkah ke langkah yang benar yang Tuhan mau, saudara? Ya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ayat 20 berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ya, bayangkan loh ya, hancur hatinya karena rindu kepada firman Tuhan. Biarlah kita semua malam hari ini juga mau berkata, Tuhan, rasanya hidup kami hampa kalau nggak dengar firman. Saya suka mendengarkan orang-orang berkata, iya Bu, kalau belum dengar firman lewat mesbah doa, mesbah syukur tuh rasanya ada yang kurang. Puji Tuhan saudara. Ya, kita mau terus percaya bahwa hanya firman Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita, hanya firman Tuhan yang dapat memberi kekuatan buat kita. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan tetaplah setia. Karena saya percaya ada berkat, ada kebajikan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup orang-orang yang setia berpegang pada firman Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan lanjutkan besok. Kita renungkan firman ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan yang sudah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Biarlah firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan menghindarkan kami untuk melakukan kesalahan. Karena kami percaya firman Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang setia ikut mesbah doa, iman mereka terus bertumbuh, karakter mereka terus diubahkan, dan bawa kami hari demi hari semakin melihat keindahan dari firman Tuhan. Biarlah kami cinta akan hukum-hukum-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ada dalam hati kami simpan di hati kami untuk kami pegang ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan, tekanan, atau apapun firman-Mu yang akan menguatkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami sungguh-sungguh berharap, bertobat, dan sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, masalah rumah tangga mungkin pemulihan, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, keluarga besar kami semua dipulihkan Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka juga rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami semua mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia, anugerah-Mu melimpah supaya bangsa ini mengalami hujan pertobatan Tuhan. Berkati para pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Berkati Indonesia, tanahnya, lautnya, udaranya, sawahnya, pertanian, perkebunan, peternakannya Tuhan, pertambangannya, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami.
Kami juga memberkati bangsa-bangsa lain di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini sudah ada perdamaian di Israel dan Iran. Biarlah anugerah Tuhan melimpah, beri kesempatan untuk orang bertobat kembali kepada Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua. Kami bersyukur hari-hari ini sudah ada perjanjian damai dan semuanya sudah berhenti karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, atas semua orang yang ada di dunia ini seperti di sorga. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Sentuh hati